رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Amma ba'd. Kita masih melanjutkan fikih jenazah dan kita sudah sampai pada bab yang ke-73. Sekarang kita lanjutkan bab yang ke-74, yaitu fadilah orang yang menggali kuburan untuk jenazah orang muslim. Hadis yang pertama memang hadisnya cuma satu saja, yaitu dari Abu Rafi' yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa yang ghassala memandikan mayyitan seorang mayit fakatama alaihi lalu dia itu menyembunyikan terhadapnya, maksudnya aibnya yang disembunyikan, ghufira lahu maka pasti diampuni bagi dia arba'ina marrah selama 40 kali. Wa man kaffana mayyitan dan barang siapa yang mengkafani seorang mayit kasahu maka akan memberi pakaian kepadanya siapa Allah itu minus sundus dari sutra yang tipis wa istabraqi dan sutra yang tebal al-jannah dari jannah. Waman dan barang siapa yang hafara menggali limayyitin untuk seorang mayit qabron akan satu kuburan fa ajannahu lalu dia itu menyembunyikannya, maksudnya menyembunyikan menguburkan fihi di dalamnya, di dalam kuburan tadi ujriya maka dialirkan lahu kepada orang itu minal ajri dari pahala ka'ajri sebagaimana pahala maskanin suatu rumah uskinahu yang dia itu diberikan tinggal di dalam rumah tadi ila yaumil qiyamati sampai pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih atas syarat Imam Muslim dan ini disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini syahidnya untuk bab adalah pada kalimat yang terakhir, yaitu ketika Nabi mengatakan man hafara limayyitin qabran fa ajannahu fihi dan seterusnya. Jadi kuburan ini sama dengan rumah. Maka dulu sudah pernah saya sampaikan bahwasanya orang yang mati dengan orang yang hidup ini dalam Islam diberi hukum yang sama. Kita tidak boleh mendolimi orang yang hidup, demikian juga tidak boleh mendolimi orang yang mati. Memukul orang yang hidup nggak boleh, memukul orang yang mati juga nggak boleh. Nah demikian juga sebaliknya, berbuat baik kepada orang hidup ada pahalanya, berbuat baik kepada orang yang mati juga ada pahalanya. Memberi rumah kepada orang yang masih hidup pahalanya besar, demikian juga memberi rumah kepada orang yang mati itu juga pahalanya besar. Bedanya dari sisi bentuk rumahnya saja, ya kalau rumahnya orang hidup yang sebagaimana kita tahu ini. Tapi kalau rumahnya orang mati itu hanya merupakan kuburan atau liang lahatnya saja. Tidak ada bangunan di atasnya, ya, karena bangunan di atasnya itu adalah merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini kuburan itu disamakan oleh Nabi dengan maskan, dengan sebuah rumah yang diberikan kepada seseorang dan rumah ini selalu dia pakai oleh orang yang disedekahi tadi sampai hari kiamat. Karena yang namanya kuburan itu memang lamanya sampai hari kiamat. Nah, sudah berapa lama berapa banyak pahala yang kita dapatkan kalau kita menggali kuburan. Karena itu masing-masing dari kita, kalau ada yang belum pernah menggali kuburan, nah silahkan meniatkan menggali kuburan. Dan menggali kuburan itu tidak harus satu orang. Satu orang kemudian pahalanya satu rumah seperti ini tidak harus ya. Boleh bergabung beberapa orang. Karena kalau satu orang menggali kuburan ya itu adalah sesuatu yang melelahkan. Apa? Yang menggali tidak sholat. Orang kafir atau orang muslim? Orang tidak sholat itu dibagi dua. Ada yang masih kafir, ada yang masih muslim. Kalau masih muslim maka dia mendapatkan pahala. Kalau kafir maka tidak dapat pahala sama sekali. Cuma pahala dia mendapatkan memberikan rumah kepada orang mati ini nanti dibandingkan dengan dosanya dia meninggalkan sholat, mana lebih banyak? Kalau lebih banyak dosanya, neraka juga dibakar kosong. Oke. Dapat upah. Apakah upah itu menggagalkan
pahala ini. Zahirnya wallahu a'lam bishawab tidak menggagalkan. Cuma itu sekedar bonus saja. Tapi kecuali kalau seseorang itu menghendaki pahala dunia. Artinya kalau dia tidak mau, kalau dia di dalam pikirannya itu menggali kuburan, pikirannya hanya duit saja, maka itulah yang tidak mendapatkan pahala ini. Tapi kalau seseorang mengetahui fadilahnya menggali kuburan, kemudian dia mengharapkan pahala, kemudian dia mendapatkan upah. Nah, upah ini tidak menyebabkan apa? Lepasnya fadilah ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, dan ini banyak mungkin orang yang belum paham apa maksudnya. Karena bedanya tipis sekali. Coba perhatikan surat An-Nisa ayat yang ke-134. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghendaki pahala atau upah dunia, maka Allah memiliki upah dunia dan akhirat. Ada yang lebih jelas lagi pada surat Hud. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Man barang siapa yang kana adalah dia itu yuridu menghendaki al hayatad dunya, kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya dunia. Nuwaffi maka kami sempurnakan ilaihim kepada mereka a'malahum amalan-amalan mereka, maksudnya pahalanya. Fiha di dunia, wahum dan mereka di dunia fiha di dalam wahum dan mereka fiha di dunia la yubkhasun tidak dikurangi. Tapi kata Allah, ulaika merekalah alladzina orang-orang yang laisa lahum tidak ada bagi mereka fil akhirah di akhirat nanti illan nar kecuali neraka. Nah, sekarang apa yang dimaksud dari kata-kata yuridul hayatad dunya wa zinataha? Menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya sehingga menyebabkan laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat tidak mendapatkan kecuali neraka. Karena termasuk perhiasan dunia ini harta. Dan kita semuanya kalau kerja pasti pengen dapat duit enggak, Pak? Pasti semuanya. Termasuk perhiasan dunia ini adalah istri. Nah, semua orang itu kalau sudah masanya menikah maka yurid, yaitu menghendaki istri. Yang perempuan juga begitu menghendaki suami. Apakah ini sudah termasuk ayat ini? Jawabannya adalah tidak. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwasanya orang itu di dalam pikirannya orientasinya itu hanya dunia. Misalnya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi, orientasinya bukan untuk menyebarkan ilmu sebagaimana disuruhkan oleh Nabi, tapi orientasinya supaya dapat dunia, supaya jadi kaya. Nah, itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Nah, sama juga dengan kasus yang ditanyakan tadi. Hafara li mayyitin qabro. Menggali kuburan untuk mayit. Orientasinya apa dulu? Kalau orientasinya duit, berarti nggak dapat ini. Tapi malah dapat apa yang disebutkan di dalam ayat tadi. Karena itu orientasinya jangan semata-mata dunia. Oke. Iya, tetap mendapatkan juga. Tapi disesuaikan pahalanya dengan berapa persen dia mengerjakannya. Karena Allah itu maha adil, sehingga akan disesuaikan pahalanya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kaidahnya jangan dilupakan. Kaidahnya mengatakan makana aktsara fi'lan kana a'zama ajran. Makana aktsara fi'lan yang lebih banyak perbuatannya kana a'zama ajra maka lebih besar pahalanya. Jadi yang cuma mencangkul 3 kali saja, nah itu mungkin rumah kecil atau ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal pahalanya disesuaikan, tapi sudah termasuk dalam hadis ini ya. Hafara limayyitin qabra. Kemudian dari hadis ini ada beberapa masalah yang dapat kita pelajari. Yang pertama an Abi Rafi'. Abi Rafi' ini cukup banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebabnya adalah karena Abi Rafi' termasuk maula alias bekas budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau Abu Rafi' memiliki banyak hadis dari Nabi. Dan Abu Rafi' ini awalnya memang budak, kemudian diberi persyaratan oleh majikannya. Kamu saya bebaskan, akan tapi syaratnya kamu melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelayan Nabi seumur hidup kamu. Maka Abu Rafi' mengatakan, saya meskipun tidak usah diberi persyaratan seperti itu,
saya tetap akan melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di sini Nabi mengatakan man ghassala mayyita, barang siapa yang memandikan mayit. Kata-kata man di dalam bahasa Arab itu termasuk isim mausul, dan isim mausul itu menunjukkan umum, sehingga laki, perempuan, besar, kecil semuanya masuk. Cuma sebagaimana yang sudah kita pelajari dulu, bahwasanya memandikan mayit itu adabnya adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, sehingga hadis ini tidak bisa digunakan dalil perempuan memandikan laki-laki atau laki-laki memandikan perempuan, kecuali yang ada pengecualiannya diperbolehkan, yaitu suami istri, maka diperbolehkan. Karena hadis ini termasuk hadis yang umum. Nah, sehingga ketika ada hadis umum dengan hadis yang khusus, maka pasti dimenangkanlah hadis yang khusus yang mengatakan bahwasanya laki perempuan tidak saling memandikan. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya kata ma'ali, menyembunyikan aibnya jenazah. Ini merupakan sebuah keharusan dan kewajiban. Sebagaimana menyembunyikan aibnya orang hidup itu adalah wajib, maka menyembunyikan aibnya orang yang mati ini juga hukumnya adalah wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan masalah menutupi aib orang ini dengan kalimat yang lain, yaitu dengan kalimat satara musliman. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupinya di dunia maupun di akhirat. Jadi pahalanya menutupi aib seorang muslim, baik muslim ini sudah mati atau masih hidup, maka pahalanya adalah ditutupi oleh Allah aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Ini hadis lain. Kalau hadis ini tadi, ghufira lahu 40 marrah, diampuni 40 kali. Nah, berarti pahalanya itu dua. Selain mendapatkan ampunan 40 kali, demikian juga mendapatkan penutupan atau sutrah dari Allah di dunia dan di akhiratnya. Karena fadilah ini sama-sama disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, sehingga kita ambil semuanya. Maka kita gabungkan, berarti fadilahnya ada dua. Kemudian pelajaran berikutnya di sini disebutkan as-sundus wa istabrokil jannah. Orang yang memberi pakaian kepada mayit, yaitu mengkafani mayit, maka dia mendapatkan sutra tipis, sutra tebal di dalam jannah, menunjukkan bahwasanya pakaian orang ahli jannah itu adalah dari sutra. Dan sundus dan istabrokh ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat apa, Pak? Kita ketik kata-kata sundus pasti akan keluar. Surat Al-Kahfi, Allah mengatakan wa yalbasuna, dan mereka ahli jannah memakai thiyaban, pakaian khudron yang hijau, min sundus, dari sutra yang tipis, wa istabraqah, dan sutra yang tebal. Dan ini hijau ini termasuk warna pilihan Nabi Muhammad SAW. Pada surat Ad-Dukhan juga sama, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, berhadap-hadapan antara satu dengan yang lainnya. Pada surat Al-Insan juga begitu, aliyahum, orang yang tinggi di antara mereka, itu pakaiannya adalah thiyabu sundus, memakai pakaian sutra tipis khudrun yang hijau, wa istabraqah, dan sutra tebal. Wa hullu, dan mereka diberi perhiasan asawir, gelang-gelang min fiddah, dari perak, tapi jangan dianggap seperti perak dunia. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, diberi minuman yang mensucikan. Nah, maka sundus dan istabraq ini disebutkan dalam Al-Quran minimal dalam 3 tempat, Al-Kahfi, Ad-Dukhan, dan Al-Insan. Nah, untuk mendapatkan sutra di dalam jannah ini tidak harus kafan mayyitan, tidak harus memberi kafan berupa sutra juga. Karena dulu sudah kita bahas bahwasanya sutra itu untuk jenazah itu kurang baik, kurang utama. Untuk laki-laki haram, karena pada saat hidup juga haram. Untuk perempuan maka halal tapi kurang utama, alias makruh. Sehingga kalau ada perempuan wafat, maka hendaklah kafannya itu kain yang biasa, jangan yang mewah-mewah seperti sutra, karena itu semacam mubazir, karena akan lenyap dan dimakan oleh tanah. Maka kain biasa itu sudah mendapatkan sundus dan istabraqah di dalam jannah nanti.
Kemudian sebagai pelajaran ilmu hadis, di sini disebutkan wa wafaqahu Dzahabi, disepakati oleh Imam Dzahabi, maksudnya disepakati bahwasanya hadis ini sahih. Dulu sudah saya jelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim itu termasuk mutasahil yang mempermudah dalam mensahihkan hadis. Sehingga Imam Dzahabi itu datang meneliti kitabnya Imam Hakim, kemudian menyeleksi mana yang perkataan Imam Hakim yang benar, mana perkataan yang salah. Nah, yang benar itu wafaqahu, disepakati oleh Imam Dzahabi bahwasanya hadis ini sahih. Ini saya ulang lagi supaya tidak lupa lagi. Dan kemudian berikutnya nomor 75, pemakaman di malam hari. Boleh atau tidak boleh? Ada dua hadis, yang satu melarang, yang satu memperbolehkan. Kalau di Klaten biasanya pemakaman malam hari ada nggak, Pak? Ada ya? Alhamdulillah. Kalau ada itu berarti sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yaitu mempercepat pemakaman di malam hari. Kalau di Solo juga sudah banyak sekali yang melakukannya, meskipun tahun-tahun dulu ketika saya masih kecil itu sangat jarang yang melakukannya. Nah, hadis yang pertama yang melarang dari Jabir bin Abdullah yuhaddits, dia menceritakan anna Nabi SAW khutbah, berkhutbah yauman, pada suatu hari. Fadzakara, lalu beliau menyebutkan rajulan, seorang laki-laki, min dari ashabihi, sahabat-sahabatnya, qubidha, telah digenggam, maksudnya telah dicabut nyawanya. Fakuffina, lalu dia itu dikafani fi kafanin, pada sebuah kafan ghairi ta'ilin, yang tidak mencukupi. Wa kubira, dan dia itu dikuburkan lailan, pada malam hari. Fazajaran nabiyyu, maka melarang dengan keras. Jadi zajara itu larangan yang dahsyat, bukan larangan biasa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukbarur rajulu, bahwasanya seorang itu dikuburkan bil laili, pada waktu malam, hatta sehingga yusalla alaihi, disolatkan terhadapnya. Illa, kecuali an yutarra, bahwasanya terpaksa, insan, seorang manusia, ila dzalika, kepada hal itu. Rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau seseorang membaca hadis ini dan tujuannya atau penglihatannya itu tertuju kepada kalimat terakhir, illa ayyutarra insan ila dzalik, maka dia akan paham bahwasanya larangan menguburkan di malam hari itu adalah yang asal. Kemudian diperbolehkan kalau terpaksa menguburkan malam hari. Tapi ini pemahaman yang salah, ya. Bukan seperti itu cara memahaminya. Kenapa? Karena berarti kalau memahami seperti itu berarti meninggalkan kalimat sebelumnya. Di sini kan Nabi mengatakan, Nabi itu melarang menguburkan malam hari hatta yusalla alaih, sampai disolatkan. Jadi yang menjadi stressingnya di dalam hadis ini adalah apakah mayit itu sudah disolatkan atau belum. Dan sholat ini termasuk hak bagi seorang mayit. Apakah mayit itu sudah fi kafanin ghairi ta'il, apakah dia itu sudah diberi kafan yang layak, yang sudah sempurna. Karena kafan juga termasuk haknya mayit. Jadi intinya dari hadis ini, apakah mayit itu sudah diberikan haknya secara sempurna atau belum? Kalau belum diberi haknya secara sempurna, maka tidak diperbolehkan untuk menguburkannya pada malam hari. Ya. Harus ditunggu pada pagi hari sampai terselesaikan semua kewajiban-kewajiban yang kita harus menunaikannya kepada si mayit itu. Maka stressingnya jangan pada kalimat terakhirnya. Ya. Nanti akan salah paham terhadap hadis ini. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis setelahnya yang menjelaskan hal itu. Dari Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam adkhala, memasukkan rajulan, seorang laki-laki, qabrahu, pada kuburannya, lailan, di malam hari. Wa asraja, dan beliau itu memberikan lampu fi qabrihi, di dalam kuburannya. Maksudnya ketika dikuburkan itu, proses pemakaman itu diberi lampu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini hadis yang hasan. Nah, hadis ini tidak menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkannya karena terpaksa. Sehingga kalau dikatakan bolehnya menguburkan di malam hari karena terpaksa, itu salah. Yang benar adalah boleh menguburkan di malam hari apabila memang sudah terselesaikan hak-haknya si mayat itu, terutama pertama adalah kafannya sudah sempurna, yang kedua adalah yusalla alaih, sudah disolatkan, maka itu sudah selesai kewajiban bagi terhadap mayat itu. Dan tentu saja kalau sudah dikafani, maka pasti sudah dimandikan dulu. Ya. Kalau belum dimandikan, itu berarti belum ditunaikan kewajiban terhadapnya juga. Maka itulah intinya dari dua hadis yang bertentangan ini, kesimpulannya adalah seperti itu. Kemudian
bahwasanya memperbolehkan menguburkan di malam hari itu merupakan pendapatnya jumhur. Jumhur itu adalah mayoritas para ulama. Sehingga yang melarang itu hanya sebagian kecil ulama saja. Dan yang lebih kuat di sini adalah pendapatnya jumhur karena ini sudah merupakan ijma' para sahabat. Ijma' itu apa? Kesepakatan. Dalilnya adalah bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dikuburkan di malam hari. Tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya atau melarangnya. Nah, ini namanya adalah ijma'. Dan ijma' itu ada dua macam. Ada ijma' yang betul-betul ijma', ada yang ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu adalah satu orang melakukan, kemudian sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkari. Semuanya diam. Sukut artinya diam. Nah, ijma' sukuti ini juga dijadikan sebagai dalil juga. Maka ketika Abu Bakar dikuburkan di malam hari, yang melakukan satu dua orang ya, yang menguburkan itu, tapi yang lain-lainnya adalah diam semuanya, sahabat Nabi, nggak ada yang mengingkari. Ini ijma' sukuti, ini bisa merupakan sebagai dalil juga. Karena itu dalam hal ini yang lebih kuat adalah pendapatnya jumhur atau mayoritas ulama radhiyallahu taala. Kemudian ada satu pelajaran dari hadis yang terakhir kita baca tadi, yaitu asroja, Nabi itu memberikan lampu atau penerangan fi qabrihi di dalam kuburannya. Memberikan lampu pada kuburan itu hanya diperbolehkan pada saat dibutuhkan saja, yaitu pada saat proses pemakaman. Kalau proses pemakaman selesai, maka lampunya juga selesai. Karena di sana ada hadis yang melarang bahwasanya kuburan itu diberi bangunan, kuburan itu diberi kapur, kuburan itu diberi lampu, kuburan itu diduduki, kuburan itu ditiduri, dan sebagainya. Banyak sekali hadis-hadis yang melarang hal itu. Nah, maka harus dikompromikan antara hadis larangan memberi penerangan dengan hadis yang memperbolehkan ini. Maka ini hanya pada saat pemakaman atau prosesnya saja. Sehingga kalau kita dapatkan ada kuburan-kuburan dikhususkan dikasih lampu terang supaya orang berziarah di situ setiap hari 24 jam, nah itu salah. Karena ada larangan seperti itu. Cuman saya tadi berusaha mencari hadisnya di mana, akan tapi ini Maktabah Syamilnya baru ada sedikit kelainan ya, sehingga agak sulit untuk mencarinya, saya tinggalkan. Tapi ala kulli hal ada riwayat yang melarang hal itu. Bab berikutnya nomor 76, melepas sandal saat memasuki pekuburan. Dan ini memang termasuk perkara yang diperselisihkan ulama, tapi kita sudah mempunyai kaidah, sebaiknya kalau ada hadis yang melarang tidak usah banyak bicara. Sudah ditinggalkan saja. Tidak perlu memperbanyak masalah dalam hal itu. Nah, adapun dalilnya yang saya temukan hanya satu saja. Tidak banyak dalilnya memang. Dari Bashir, dia adalah maula, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ismuhu, dan adalah namanya fil jahiliyah, pada saat masih jahiliyah, belum Islam, Zahm ibnu Ma'bad. Zahm itu artinya berdesakan. Namanya berdesakan. Fahajara, lalu dia berhijrah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bertanya, masmuka, siapa nama Anda? Qala, dia mengatakan Zahm, nama saya Zahm. Qala, Nabi mengatakan bal, bahkan anta Bashir, engkau itu namanya adalah Bashir. Bashir artinya pemberi kabar gembira. Jadi nama yang jelek diubah. Berdesakan itu enggak bagus. Wahanat, dan terjadilah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari beliau, nadrah, suatu pemandangan atau suatu pelirikan. Ya, Nabi pernah melirik. Faidah, ternyata rajulun, ada seorang laki-laki yamshi fil kubur, dia itu berjalan di kuburan, alaihi na'lani, dia itu memakai dua sandal. Kalau kita terjemahkan satu persatu, alaihi di atasnya, na'lani ada dua sandal. Tapi jangan dipahami di atasnya berarti sandalnya di kepala, jangan ya. Ini bahasa Arab. Alaihi na'lani maksudnya dia memakai sandal. Faqala, maka Nabi bersabda, ya sahibas sabtiyatain, ya wahai sahibah pemakai as-sibtiyatain, dua sandal yang tanpa bulu. Waihak, ya, waihak, celaka Anda. Alqi, lepaskanlah atau lemparkanlah sibtiyataika, dua sandal yang tanpa bulu kamu. Fanadhara rajul, maka orang itu melihat. Falamma arafa Rasulullah, tatkala dia mengetahui bahwasanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala'ahuma, maka dia melepas dua sandal itu. Farama, lalu dia melemparkan bihima, dua sandal itu. Dilepas, dilempar. Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dia mengatakan sanadnya baik, dan juga diriwayatkan Abu Dawud, dan ini lafalnya Abu Dawud, dan juga diriwayatkan Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, ini hadis
sangat jelas sekali bahwasanya ada orang memakai sandal di kuburan disuruh oleh Nabi untuk melepasnya. Karena itu setelah membaca hadis ini kita nggak usah banyak bicara. Ya. Sudahlah, Nabi melarang, kita lepas saja. Akan tapi dari sisi fikih boleh kita mempelajari. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya? Karena dalam hal ini memang para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya ya sahibas sittiyataini, wahai orang yang memakai dua sandal yang tanpa bulu. Nah, maka pendapat pertama mengatakan ini dilarangnya karena sandalnya tanpa bulu. Jadi kalau sandalnya ada bulunya silahkan dipakai di kuburan. Jadi sandalnya orang Indonesia boleh dipakai nggak, Pak? Nggak boleh ya, karena sandalnya orang Indonesia tanpa bulu. Mayoritas seperti itu. Maka kalau pengen memakai sandal pada saat di kuburan, beli dulu sandal berbulu, baru boleh dipakai. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat ini lemah. Yang mengatakan seperti ini adalah Ibnu Hazm. Dan kita tahu bahwasanya Ibnu Hazm itu mempunyai mazhab yang disebut oleh para ulama sebagai mazhab zahiri. Mazhab yang menganut zahirnya atau lahirnya dalil. Dalilnya mengatakan sittiyah, sandal yang tanpa bulu, berarti dilarangnya itu karena tanpa bulu. Kalau berbulu silahkan. Nah, ini adalah mazhab yang ora payu. Sekarang ini mazhabnya baru yang terkenal 4 saja kan. Mazhab zahiri tidak terkenal. Karena memang banyak sekali pendapat-pendapat yang aneh di dalam mazhab zahiri. Meskipun sampai sekarang masih ada ulama yang bermazhab zahiri. Teman saya belajar di Saudi, di Mekah. Ketemu dengan seorang syekh namanya Syekh Ahmad. Saya lupa namanya Syekh Ahmad. Dan beliau merupakan ketua bagian Nahi Mungkar di Saudi. Ketua atau kepala bagian Nahi Mungkar di Saudi. Nah, itu mazhabnya zahiri. Sehingga beliau banyak mempelajari kitab-kitab Ibnu Hazm. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sahibas sabtiyatain pokoknya adalah orang yang memakai sandal maka terkena hadis ini. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ini pendapatnya Imam Syaukani, demikian juga imam-imam yang lainnya. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud di dalam kitab sunannya mengatakan babul masyi, bab berjalan fin na'li dengan sandal bainal kubur, pada kuburan. Beliau mengatakan fin na'li dengan sandal. An-na'al itu umum. Pakai bulu atau tidak pakai bulu namanya na'al. Jadi menurut Abu Dawud bahwasanya hadis ini bicara tentang orang yang memakai sandal pada kuburan, tidak atau bukan sandal yang tidak pakai bulu. Maka semua sandal terkena hadis ini. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kalau sepatu maka disamakan, ya. Karena sepatu dengan sandal itu sama-sama alas kaki. Jadi yang penting adalah apa? Kalau dia itu memakai alas kaki maka dilarang. Kenapa seperti itu? Ihtiraman. Nah, ini pendapat pertama. Alasannya adalah ihtiraman. Dari sisi alasan, maka pendapat yang pertama mengatakan ihtiraman, untuk menghormati kepada orang-orang yang ada di kuburan itu. Maka kita masuk, jangan pakai sandal atau sepatu. Sebagaimana kalau kita masuk ke dalam rumah kita, sandal kita lepas, sepatu kita lepas. Maka kalau kita masuk dalam kuburan, itu rumahnya orang juga, maka kita lepas juga. Demikian juga kalau kita masuk ke masjid, sandal kita lepas, sepatu kita lepas. Itu sebagai penghormatan masjid. Maka demikian juga di kuburan yang rumahnya orang, itu juga kita melepas. Nah, itu alasan yang pertama, ihtiraman, ya, menghormati. Alasan yang kedua, pendapat yang kedua maksud saya, mengatakan bahwasanya alasannya itu karena lil iftikhar. Karena orang yang memakai sandal itu dia itu semacam membanggakan dirinya. Wah, saya sandalnya mewah. Artinya orang ini dilarang Nabi karena sandalnya mewah dan dia membanggakan sandalnya itu. Sehingga kalau dia itu memakai sandal biasa, sandal jepit, tidak ada masalah. Ini pendapat yang kedua mengatakan seperti itu. Boleh, kenapa? Karena tidak ada perasaan iftikhar atau membanggakan diri. Kemudian pendapat yang ketiga bahwasanya alasannya ini adalah karena pada sandalnya orang itu ada najis yang menempel di sandalnya. Ya. Akan tapi dua alasan yang terakhir ini sama-sama tidak kuat. Ya. Alasan yang kedua mengatakan bahwasanya itu karena dia menyombongkan diri. Padahal hadis ini sama sekali tidak menyebutkan dia menyombongkan diri. Alasan yang ketiga mengatakan itu karena ada najisnya. Padahal dalam hadis ini tidak disebutkan sandal itu ada najisnya. Maka kalau mau menetapkan bahwasanya ini karena najis, maka perlu dalil. Menetapkan ini karena sombong, maka perlu dalil. Maka tinggal satu saja kemungkinan, yaitu kemungkinan bahwasanya itu menghormati
rumah orang, yaitu kuburan. Sebagaimana kita menghormati rumah kita dan sebagaimana kita menghormati masjid kita. Maka alasan yang pertama itulah yang paling kuat dari 3 macam alasan yang disampaikan oleh para ulama. Karena itu sebaiknya kita tidak usah memperbanyak perbincangan dalam prakteknya, maka prakteknya langsung saja dilepas tanpa dipakai sandal kita. Boleh dibawa, dipegang, akan tapi tidak dipakai. Nah, kalau banyak duri-durinya, maka itu diperbolehkan karena darurat. Ya. Dan kita punya faedah yang sangat terkenal, yaitu bahwasanya ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Ad-darurat, kondisi darurat, tubihu menyebabkan boleh, al-mahdhurat, kondisi yang dilarang. Seperti orang minum makan daging babi, ya. Ini kan haram. Tapi kalau dia hampir mati, tidak ada makanan di depannya kecuali babi, ya sudah, bismillah, makan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah cukup, sudah bisa berdiri lagi, maka tinggalkan, cari makanan yang lain yang halal. Demikian juga di sini, kalau durinya itu bisa kita hindari, maka nggak usah pakai. Tapi kalau durinya banyak, nggak bisa dihindari, nah pada saat itu kita memakainya. Atau mungkin bagian durinya itu pada area tertentu saja, ya kita pakainya pas pada area tertentu itu saja. Sementara pada area yang tidak ada durinya, kita lepas lagi sandal kita. Disesuaikan apa? Kondisi daruratnya, kapan itu daruratnya dan kapan tidak daruratnya, maka jangan dilakukan lagi. Kalau untuk wanita bagaimana? Ya. Karena wanita itu kan memakai kaos kaki, Pak. Sama, laki-laki dengan wanita hukumnya sama. Karena dulu sudah pernah kita bahas dan berulang-ulang kita bahas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. An-nisa, para wanita itu adalah syaqa'iq, saudari kandungnya ar-rijal, kaum laki-laki. Jadi hukumnya sama dalam Islam ini. Ini riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lain-lain. Maka seorang wanita yang memakai kaos kaki ketika dia masuk ke kuburan dalam rangka ziarah misalnya, maka dia disuruh juga untuk melepas sandalnya. Dia memakai kaos kaki dan berjalan di situ. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nomor 77. Meluaskan dan mendalamkan liang kubur. Dari rajulin, seorang laki-laki, minal ansar, dari kalangan ansar. Qala, dia mengatakan, kharajna, kami keluar, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau di jenazah, dalam suatu jenazah. Fara'aitu, lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sementara beliau itu alal qabr, di atas kubur, maksudnya di samping kuburan. Yusi, beliau itu memberikan wasiat al-hafir kepada orang yang menggali. Ausih, luaskanlah galian Anda. Min qibali rijlaihi, dari arah kedua kakinya. Maksudnya bagian kepalanya itu sudah luas, kemudian bagian tengahnya itu sudah luas, bagian kakinya belum luas, maka disuruh untuk meluaskan. Ausih, luaskanlah min qibali ra'sihi, dari bagian atau dari arah kepalanya. Jadi bagian kepalanya juga belum luas, ya, maka disuruh untuk meluaskan. Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Hadis ini baru merupakan satu dalil, karena di sini kan meluaskan dan mendalamkan. Nah, hadis ini cuma satu dalil, yaitu ausih, meluaskan saja. Adapun mendalamkan, maka hadisnya pada hadis yang berikutnya dari Hisham bin Amir yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihfiru, galilah oleh kalian, wa a'mihu, dan dalamkanlah oleh kalian, wa ahsinu, dan perbaguslah oleh kalian di dalam menggali itu. Wadfinu, dan kuburkanlah al-ithnaini, 2 orang, wa thalatha, atau 3 orang, fi qabrin wahidin, di dalam satu kuburan. Diriwayatkan Abu Dawud, Nasai, dan hadis ini sahih. Nah, hadis inilah yang merupakan dalil a'miku, yaitu perintah untuk mendalamkan kuburan. Nah, bagaimana cara mendalamkan kuburan itu? Artinya kira-kira seberapa dalamnya? Maka hadis berikutnya, Anil Hasani qala, Hasan ini maksudnya adalah Hasan al-Basri. Ausa Umar, telah berwasiat Umar bin Khattab, ayyu ja'ala, bahwasanya dijadikanlah umku qabrihi, dalamnya kuburan dia itu qamatan wa bastan. Qamatan artinya adalah orang berdiri, wa bastah artinya adalah orang melambaikan tangannya seperti itu. Jadi tingginya atau dalamnya kuburan itu sebagaimana orang berdiri, kemudian orang berdiri ini melambaikan tangannya. Kira-kira berapa meter nih, Pak? Jangan dipilih yang tinggi-tinggi ya, biasa aja. Jangan Pak Rahmat, ketinggian ya. Yang biasa aja, yang normal-normal.
Orang normal berdiri kemudian dia melambaikan tangan. Sekitar berapa meter? 2 meter ya. Nah, kalau di Indonesia berapa meter? Saya kira belum sampai, Pak ya. Ya. Akan tetapi setinggi saya melambaikan tangan itu bukan kewajiban, karena ini hanya merupakan auso Umar, adalah wasiatnya Umar bin Khattab, bukan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak bisa dijadikan dalil kewajiban. Jadi harus 2 meter karena diwasiatkan Umar, enggak, karena ini bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para ulama di dalam menjelaskan akmiku, memperdalam ini, pokoknya yang penting bahwasanya tubuhnya orang yang mati tadi itu tidak mudah keluar dari kuburannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak mudah digali oleh orang atau digali oleh hewan yang buas. Karena hewan yang buas itu kalau mendapatkan kuburan itu terlalu dangkal, maka dia bisa menciumnya sehingga kemudian dia mudah untuk menggalinya. Nah, jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan sampai bau jenazahnya itu sampai tercium dari atas karena terlalu pendeknya atau terlalu sedikitnya penggalian itu. Nah, maka persyaratan 3 ini kalau sudah terpenuhi, maka itu sudah a'amiku, sudah dianggap memperdalam. Nah, ini penjelasan para ahli fikih, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka menjelaskan apa yang dimaksud memperdalam yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di sini Nabi mengatakan 2 orang, 3 orang dikuburkan dalam satu kuburan, ini adalah kondisi tertentu atau kondisi darurat. Dan dulu sudah pernah kita bahas, sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk kondisi yang normal. Kondisi normal 1 orang adalah 1 kuburan, sebagaimana biasanya. Meskipun yang mati misalnya 3 orang langsung bareng, maka tetap ini menguburkannya 1 kuburan, 1 kuburan, 1 kuburan. Kecuali kondisi yang tidak normal seperti ada tsunami Aceh misalnya, banyak korbannya, ada kemudian gempa, banyak korbannya, sehingga sangat kewalahan untuk menggalikan satu-satu, maka pada saat itu diperbolehkan untuk 1 kuburan sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena sudah adzan Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu